Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang kami sudah tahu buat dia berguna untuk kami, bukan malah menjadi azab bagi kami. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Wamla' qulubana bil hikmati wal iman, penuhi hati kami dengan hikmah dan iman. Allahumma ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berhati lurus, berfikir lurus, berkata lurus, beramal lurus. Wa ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita malam ini hadis dari Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani punya 3 kitab hadis besar, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. Hadis ini diambil dari kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya hadis sahih. Ma min dzambin, tidak ada dosa, ajdaru an yu'ajjalallahu ta'ala li sahibihil uqubata. Tidak ada dosa yang lebih layak untuk dijatuhkan hukumannya, disegerakan di dunia. Dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Jadi dosa ini ada hukumannya nanti di akhirat, ada yang hukumannya disegerakan di dunia. Hukuman itu terbagi pada 2. Yang pertama hukuman ketika kita masih ada di dunia ini, masih hidup. Dan ada hukuman itu nanti begitu kita sudah mati, baru nanti di akhirat. Nah, dosa-dosa ini disegerakan di dunia. Ma'ama yaddakhiruhu lahu fil akhirah. Dan di akhirat nanti sudah disiapkan Allah. Jadi bukan berarti kalau sudah di dunia dapat, di akhirat nanti sudah lepas, enggak. Ma yaddakhiruhu lahu, disimpan Allah, disiapkan untuk dia nanti di akhirat ada lagi. Jadi yang di dunia ini baru dapat muqaddimahnya aja. Nanti kelanjutannya di akhirat dapat azab lagi. Apa saja azab itu? Dalam hadis ini cabangnya 3. Ini batang kayu, namanya batang azab. Cabangnya ada 3. Tapi 3 ini punya ranting. Nah, ini akan kita jelaskan. Yang pertama azabnya, yang pertama perbuatannya adalah qati'atur rahim. Qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Ranting dari yang pertama ini adalah anak kepada ibu. Setiap hari kita mendapatkan potongan berita, entah dari Instagram, entah dari TikTok. Seorang ibu dibawa anaknya belanja ke pasar. Selesai belanja, anaknya hilang. Seorang ibu ditinggalkan di minimarket, anaknya hilang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang ibu dibonceng oleh anaknya, laki-laki gagah, tegap, diturunkan anaknya di lampu merah. Saya pagi mau ngantar ustazah, saya tengok. Barulah menjawab pertanyaan saya selama ini. Kok bisa orang-orang tua ini ada di lampu merah? Kapan mereka bisa jalan kaki? Kemari jam 7 sudah ada standby. Rupanya diantar. Nah, ini azabnya. Azabnya ini an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya. Nanti wahai kalian yang menyia-nyiakan ibu kalian, anak kalian juga akan menyia-nyiakan kalian. Kau antar sekarang dia ke lampu merah, kau pun nanti juga akan diantar anakmu. Anakmu sendiri yang akan mengantarmu nanti. Mungkin waktu peristiwa itu terjadi, saya sudah mati, sudah tak ada lagi. Tapi kalian ingat cakap saya ini. Karena yang saya sampaikan ini bukan omongan saya. Hadis Nabi, hadisnya sahih dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani. Jadi orang yang menyampai hati begini
putus silaturahim begini, menyiksa orang tua begini, yang mengantarkan ke panti jompo. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, rumah saya sempit. Rumah kau sempit, kenapa muat untuk istrimu? Kenapa muat untuk anakmu? Kenapa muat untuk iparmu? Kenapa muat untuk mertuamu? Kenapa untuk emakmu tak muat? Nah, nanti sampai masanya kau akan tua juga. Dan kau akan jadi mertua, dan kau akan jadi orang tua. Kau akan merasakan juga azabnya itu. Bukan kata saya. Yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya. Cabang yang pertama adalah kepada ibu. Ibu dulu. Kenapa ibu dulu? Karena ibu mendapatkan 3 baru ayah. Yang kedua kepada ayah. Orang yang membiarkan orang tuanya, entah karena sebab tak tahu kita entah apa sebabnya, lalu kemudian dia pun juga akan merasakan azabnya. Na'udzubillah. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pikirkan ini adalah diri kita akan datang. Adapun mereka yang lalu-lalu itu sudah lewat itu sudah. Yang kita pikirkan ini adalah bagaimana kita nanti menjalani hari-hari kita yang sekarang muda, gagah perkasa, lama-lama akan tua, dan setelah itu kita pun akan duduk sendiri. Bisa jadi bini kita mati duluan, bisa jadi kita nanti entah sama siapa di rumah. Maka hati-hati. Bagi yang sudah melakukan, tak ada jalan lain kecuali bertaubat, memperbaiki diri. Yang ketiga, ayah, ibu, ayah, saudara. Saudara kandung. Aqrabin namanya, kerabat. Karena lil walidaini, kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Orang tua dan kerabat. Kakak laki-laki, kami di Sumatera menyebut abang. Adik laki-laki, kakak perempuan, adik perempuan. Tidak ditolong, dibiarkan, disia-siakan. Saya pun susah juga Pak Ustadz, gak bisa menolong. Oke, tak bisa kita tolong. Tidak bisa menolong dengan harta, dengan cakap. Idkhalus surur, menyenangkan hatinya, membahagiakan hati. Tidak semua orang ini kita tolong pakai duit. Kita pun bukan orang mampu, bukan orang kaya. Saya banyak orang jumpa sama saya. Sebetulnya saya paham, dia ada duit dia. Cuman dia punya masalah hidup. Dia cuman mau cerita. Tak ada kawan dia bercerita. Dia mau cerita. Ya kita dengarkan cerita dia. Begini, begitu, begini. Kita ingat, kalau kita bisa tulis kita catat. Saya selalu kalau orang cerita saya tulis, kan ada note di situ, tulis. Buatkan poin-poinnya. Poin 1 jawabannya ini, poin 2, poin 3. Saya begitu kalau menjawab pertanyaan orang. Saya tangkap apa yang supaya ngomong saya nggak ngalor ngidul. Oh, 1, 2, 3, 4. Selesai dia ngomong, 1 tadi yang kau bilang ini jawabnya. Nomor 2 ini jawabnya. Nomor 3 ini jawabnya. Jadi orang-orang yang membiarkan saudaranya, sampai masanya nanti kita akan berada ramai, tapi kita sepi. Hiruk pikuk kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, Sorong. Tapi sampai masanya nanti kita kesepian, kesunyian. Kenapa? Ditinggalkan orang. Gara-gara apa itu? Memutuskan tali silaturahim. Jangan putus tali silaturahim. Karena kita sedang memutuskan hubungan dengan Allah. Man ahaba yubsatulahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim.